Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Ita Agresia dalam acara Panorama Dialog 1 Jam. Dan seperti biasa kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berkontribusi untuk pembangunan di Bali. Dan untuk edisi hari ini kita telah kehadiran seorang ibu wanita yang cantik sekali untuk pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Putu Diatmikawati SHM Hum selaku Rektor dari Universitas Dwi Jendra. Dengan topik yang seru sekali untuk pagi hari ini, yaitu perkawinan pada gelahang. Nah, untuk pemirsa di rumah juga penasaran, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar untuk pagi hari ini, Bu? Baik, dan sekali. sehat. Sehat sekali. Dan tentunya dalam nuansa yang sehat dan berbahagia untuk pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana ini, Ibu, wanita yang terbilang sukses, Ibu, ya, dalam pendidikan dan juga karir di era yang sekarang ini. Menurut Ibu, seperti apa wanita itu, Bu? Jadi menurut saya wanita zaman sekarang jauh lebih baik daripada zaman dulu, ya. Tentu berkaitan dengan di bidang politik, ya, politik, pendidikan, dalam rumah tangga, dan termasuk juga pewarisan. Nah, kalau perempuan Bali sekarang ini banyak peluang untuk mengikuti pendidikan, ya, sama dengan laki-laki. Barangkali ini juga termasuk cita-cita Raden Ajeng Kartini, ya, yang baru saja melewati iya. Jadi cita-cita Raden Ajeng Kartini menginginkan perempuan atau wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan, dan kita bisa buktikan bahwa peluang untuk mengikuti pendidikan sekarang ini, terutama di Universitas Dwi Jendra, juga banyak perempuan yang kuliah di 5 fakultas, dan termasuk juga banyak perempuan yang berprestasi. Jadi kalau memang dalam pendidikan kita sudah punya nilai lebih, prestasi, tentu akan berpengaruh juga di bidang lainnya, di bidang politik. Nah, tentu kita sudah tahu, ya, sekarang bahwa di bidang politik banyak presiden sudah bisa perempuan, ya, menteri juga wanita, dan termasuk juga sekarang ada berapa persen harus unsur wanita, Ibu? Iya, itu kita sebagai wanita Indonesia berterima kasih pada pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan untuk meraih prestasi atau berkarir di politik. Wow, jadi kalau dari segi pendidikan, Ibu, ya, sebagai seorang rektor di sini itu sebenarnya sudah mengalami suatu kemajuan, Ibu, daripada yang dulu dahulu sekali, ya. Dan selain itu, nah, bagaimana halnya dengan bidang politik, Ibu? Nah, wanita kalau tadi kan dari sisi pendidikan. Nah, kalau sekarang wanita dari sisi pendidikan dan lanjut dengan politiknya, Ibu, seperti apa? Tentu kalau perempuan itu sudah berpendidikan akan berpengaruh pada bidang yang lain, bidang politik, ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada perempuan wanita sudah jadi presiden, jadi menteri, ya, jadi anggota DPR, termasuk juga rektor, gitu, ya. Nah, ini juga termasuk, ya, jadi kemajuan bagi wanita, beda dengan zaman dulu. Nah, ini juga Raden Ajeng Kartini juga memberikan komitmen, ya, bahwa perempuan itu harus maju, gitu. Dan pendapat dari Raden Ajeng Kartini juga menginspirasi para wanita untuk bisa berkarir dan berpendidikan. Berarti awal mula dari Raden Ajeng Kartini, Ibu, ya, sampai Ibu akhirnya berpendidikan, kemudian berpolitik yang baik, dan akhirnya mendapatkan porsi kalau di bidang politik tidak hanya laki-laki, jadi, Ibu, ya. Dan jadi sangat komplit sebenarnya, Ibu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi politik, tapi sebagai wanita Bali di sini, Ibu, adat istiadat tentunya tidak boleh lepas, Ibu, ya. Apalagi kita dengan tradisi yang sudah sekian lama turun-temurun. Nah, seperti apa ini, Bu, menurut Ibu, peranan wanita dalam adat istiadat Bali ini, Bu? Ya, kita harus bisa memposisikan diri di dalam bergaul di masyarakat hukum adat. Jadi kegiatan sosial juga kita harus ikuti, gitu. Dan berkaitan dengan hukum adat Bali ini juga ada kemajuan. Tentu tentang kalau zaman dulu ada namanya perkawinan yang dilarang, jadi perkawinan antar kasta. Tetapi sekarang dirubah, ya, jadi ada perkawinan yang tidak
diminati atau perkawinan yang bukan dilarang lagi gitu. Ada juga kalau zaman dulu dari dilarang sekarang sudah diperbolehkan. Iya. Sekarang begitu juga dengan perkawinan yang antar kasta ya. Kalau zaman dulu ada upacara patiwangi, ini juga sekarang tidak diwajibkan untuk membuat upacara itu. Tapi bagaimana Ibu kesakralan dari upacara? Kalau seandainya itu kan upacara sudah dari dulu, terus tiba-tiba dengan pergeseran zaman malah tidak ada lagi upacara itu. Bagaimana itu Ibu? Itu namanya perkembangan hukum adat Bali. Perkembangan hukum adat. Iya. Jadi hukum adat Bali, hukum adat itu berkembang sesuai dengan keadaan. Dalam keadaan bagaimana masyarakatnya berpendidikan. Jadi kalau lebih banyak masyarakatnya punya pendidikan yang lebih tinggi, punya wawasan, punya pengalaman, itu hukum adatnya pasti akan berubah. Dan kalau upacara yang tentang patiwangi, perkawinan yang dilarang sekarang tidak lagi diwajibkan untuk buat upacara itu sebenarnya penghargaan bagi perempuan bahwa perempuan itu tidak lagi direndahkan. Berarti ada kenaikan derajat gitu Bu ya, dari tradisi dan juga perkembangan dan akhirnya meningkatkan derajat wanita, bahkan bukan berarti ingin melewati laki-laki Bu ya. Tapi contoh lain lagi ada perkawinan pada gelahang. Nah, ini topik yang seru Ibu, karena hari ini di pagi yang sangat cerah ini bersama senyum Ibu yang cerah loh ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang yang perkawinan pada gelahang. Kalau Balinya bilang nganten pada gelahang Ibu. Nah, itu akan topiknya seru sekali. Nah, seperti apa sebenarnya itu nganten pada gelahang itu Ibu? Kita akan bicara dulu masalah perkawinan ya. Di Bali ada bentuk perkawinan, tadinya ada dua bentuk perkawinan. Tadinya ya sebelum disosialisasikan atau diperkenalkan bentuk perkawinan pada gelahang ini. Yang pertama bentuk perkawinan biasa. Yang kedua bentuk perkawinan nyentane. Ya. Dan yang ketiga sekarang ini adalah bentuk perkawinan pada gelahang. Ya. Bentuk perkawinan pada gelahang ini sebenarnya ada istilah lainnya ya. Ada yang kalau Balinya pada gelahang ya Bu ya. Tapi kalau di Indonesia kan itu seperti apa Ibu? Sama-sama memiliki. Sama-sama seperti judul lagu Bu ya. Sama-sama memiliki. Ya, ada istilah sama-sama memiliki. Di Bali juga ada istilah lain daripada perkawinan pada gelahang itu adalah menggelar warang. Menggelar warang. Terus ada juga yang menyebut bahwa perkawinan negenda dua. Ya, dan ada juga yang mekarunatah namanya ya. Tetapi perkawinan pada gelahang apapun istilahnya, yang penting, yang pasti adalah pengertiannya perkawinan yang dilakukan dengan masing-masing suami istri itu menjadi pewaris di rumahnya. Perempuan menjadi ahli waris di rumah keluarga perempuan, dan yang laki juga menjadi ahli waris di rumah keluarga laki-laki dan menjadi purusa juga di rumah masing-masing. Berarti seorang wanita yang seharusnya menjadi seorang ibu atau perdana begitu ya, jadi purusa begitu Bu ya. Nah, istilah perdana purusa di Bali pada umumnya orang berpikir bahwa purusa itu adalah laki-laki, perempuan adalah perdana. Oke, purusa dan perdana. Seru sekali topik kita. Kalau di Indonesia kan tuh pada gelahang atau sama-sama memiliki Ibu ya. Dan seperti apa topik kita untuk pagi hari ini yang semakin hangat akan kita bahas. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Panorama Dialog 1 Jam.
sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Duit! Takut. Enggak, dia lapar. Kembali bersama saya Ita Agresia di sini dalam acara Panorama Dialog 1 Jam. Kalau tadi kita udah membahas tentang wanita Bali secara umum dan garis besar dengan adat istiadat kekinian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan yang lebih spesifik lagi, yaitu perkawinan pada gelahang atau bahasa Indonesianya atau bahasa Balinya itu nganten pada gelahang. Nah, kalau di sini kita melihat juga dari perjalanan seorang ibu rektor dari Universitas Dwi Jendra, di sini memiliki disertasi buku ibu ya. Buku tentang pernikahan pada gelahang gitu bahasa Indonesianya ya. Nah, boleh mungkin ditunjukkan sedikit Ibu. Nah, ini dia bukunya. Nah, ini dia disertasinya. Nah, makanya akhirnya dari disertasi Ibu ini kita mengangkat topik pada gelahang. Karena spesialis jadi Ibu ya pada gelahang di sini Ibu ya. Dan kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya penyusunan proses buku ini Ibu. Kenapa Ibu memilih disertasi pada gelahang gitu Ibu? Jadi awalnya saya mengadakan penelitian. Ya. Penelitian pertama dilakukan oleh Persada Bali, Perhimpunan Dosen Hukum Adat. Dan itu bergabung di sana. Iya, ketuanya adalah Profesor P. Windye yang tadinya ada 3 orang. Setelah berjalan bertambah lagi peserta penelitinya gitu ya, menjadi 9 orang, salah satunya adalah saya. Itu ya mencari data berapa orang sih gitu jumlah pasangan yang melakukan perkawinan pada gelahang. Karena sebelum mengadakan penelitian memang banyak kita mendengar informasi tentang perkawinan pada gelahang yang memang mempunyai masalah ya. Nah, setelah kita mengadakan penelitian tentang perkawinan pada gelahang bersama tim, tentu Persada Bali ini terdiri dari beberapa perguruan tinggi swasta dan negeri di Bali, yaitu UNUD ada, terus dari Mahasaraswati, dari UNHI, Mahendra Data, dan Warmadewa Undiknas. Dan salah satunya Dwi Jendra. Iya, Dwi Jendra. Jadi setelah selesai kita mengadakan penelitian,
Dan ini juga penelitiannya agak sulit. Ada yang memang berani, sulit. Apa Ibu? Karena mereka kalau kita tanyakan bentuk perkawinan yang dia pilih, dia agak ragu-ragu menyampaikan, tidak berani menyampaikan. Nah, kenapa itu ragu Ibu? Ada rasa takut begitu Bu ya? Iya, karena dia belum tahu bahwa apakah perkawinan pada gelahan yang dia pilih itu sah tidak menurut hukum. Bisa tidak bentuk perkawinan yang dia pilih itu diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mereka yang memilih perkawinan pada gelahan itu menjadi ragu-ragu dan agak ketakutan memang gitu. Terus selain ragu-ragu agak takut lagi Bu ya? Karena takut nanti itu tidak sah atau tidak diterima dan lain sebagainya. Ya, karena nah, setelah kami jelaskan, kami hanya mencari data dulu. Berapa? Itu mencari data. Iya, data dulu. Ya. Jadi mencari data dulu, dan data yang kami peroleh itu orang yang sudah mengadakan bentuk perkawinan, memilih bentuk perkawinan pada gelahan itu dari 1945 sudah dilakukan. Berarti dari kemerdekaan sebenarnya Bu 1945 dan ini ada di Bali Bu ya? Ada di Bali. Di Bali pada gelahan. Dan bahkan ada mantan Bupati Klungkung Pak Oke itu melakukan perkawinan. Oh, sudah ada bahkan ya salah satu pimpinan di Bali ya. Sehingga setelah kami selesai mengadakan penelitian, tentu kan harus diseminarkan hasil penelitiannya. Kita minta masukan dari peserta seminar. Setelah direvisi, kita terbitkan dalam bentuk buku. Ya, nah tentu setelah kami mengadakan remuk gitu ya, seminar juga sudah, ya, kami berpikir bahwa orang yang melakukan pasangan yang melakukan perkawinan pada gelahang ini memang harus kita lindungi dan harus ada payung hukumnya untuk bisa menjelaskan bahwa perkawinan pada gelahang ini memang benar-benar sesuai atau tidak melanggar hukum atau tidak. Kalau menurut hukum adat Bali seperti apa dan menurut agama Hindu seperti apa. Jadi ada keseimbangan Bu ya. Jadi menurut agama juga seperti apa begitu. Tentu setelah itu tahun 2008 itu. Berarti sudah berapa lama ini penelitiannya Bu? 2008 rasanya sudah agak lama Bu ya. Tapi setelah kami mengikuti kuliah S3 dengan mau membuat disertasi, saya mohon izin kepada Ketua Persada Bali, Pak Prof. Winye, ya, untuk melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh tim. Gitu. Nah, setelah saya mengadakan peneliti sampai dengan 2012. Dari 2008 sampai 2012 ya. Wow. 2008 sampai 2012 itu kenaikannya signifikan ya. Kenaikan pasangan yang memilih dengan pada gelahang gitu ya. Perkawinan pada gelahang itu jumlahnya sekitar 61 pasang. 61 pasang Ya. 3 tahun Bu ya. Ya. Nah, ini kan berarti banyak orang yang sudah memilih perkawinan pada gelahang, dan setelah kita melakukan penelitian pertama dan sudah dibukukan, mereka banyak yang melaporkan bahwa mereka sudah memilih bentuk perkawinan pada gelahang walaupun pelaksanaannya sudah lama gitu. Dari 1945 bahkan Bu ya. Tapi akhirnya mungkin kalau di Indonesia kan itu booming kembali Bu ya, Kak, terupdate kembali dan akhirnya banyak pasangan yang memilih. Nah, setelah banyak pasangan yang memilih Ibu, nah pasti ada pro kontra dari setelah pernikahan itu. Seperti apa itu Ibu? Pasti. Nah, sebelum saya menjelaskan perkawinan pada gelahang, saya akan menjelaskan dulu bentuk perkawinan biasa ya. Tiga ya. Ada bentuk perkawinan biasa. Kalau bentuk perkawinan biasa itu adalah pihak keluarga dari pihak perempuan meninggalkan keluarganya, masuk menjadi keluarga pihak laki-laki. Tentu juga akan ikut sebagai pendamping suami, bertanggung jawab pada keluarga. Tapi meninggalkan rumahnya yang meninggalkan rumahnya. Nah, demikian juga ada perkawinan nyentane gitu ya. Jadi pihak laki-laki meninggalkan keluarganya,
masuk menjadi keluarga pihak perempuan dan membantu sebagai pendamping pihak keluarga perempuan bertanggung jawab pada keluarga pihak perempuan, dan pihak perempuan menjadi kapuruse di rumahnya. Sedangkan kalau bentuk perkawinan biasa, yang laki-laki yang menjadi kapuruse di rumahnya. Jadi kapuruse itu sebenarnya, iya. Maka dari itu saya katakan bahwa kapuruse itu bukan berarti laki-laki. Walaupun pada teorinya memang kalau di agama pada umumnya puruse itu laki-laki, perdana itu wanitanya. Tapi sekarang kalau misalnya tadi dengan kalau adat biasa ya pasti purusenya laki-laki begitu Bu ya. Tapi kalau misalkan yang tanah lain lagi begitu Bu. Istilah kapuruse itu sebenarnya yang umum diketahui di Bali ini sebenarnya dianggap arti kapuruse itu adalah laki-laki, sebenarnya tidak. Oh, berarti anggapan masyarakat awam itu sebenarnya tidak seperti itu Bu ya. Oh, patut diluruskan ini. Yang dimaksud dengan kapuruse itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Setelah pernikahan ya Bu ya. Iya, tanggung jawab. Itu sebenarnya pengertiannya. Kalau lihat dari pengertian menurut Bhagavad Gita beda lagi. Menurut agama Hindu ya. Bhagavad Gita itu kan salah satu kitab suci kita. Ya. Nah, di sana dijelaskan bahwa puruse dan perdana itu artinya apa? Jiwa dan raga. Wih, mantap sekali topik kita, jiwa dan raga. Kita pending sebentar ya Bu. Setelah pariwara berikut ini tentunya Panorama Dialog 1 Jam akan segera kembali. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di Antv. Duit. Takut. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.
Saya Ita Gresia kembali menemani Anda dalam panorama dialog 1 jam. Semakin hangat dan semakin mendalami Ibu ya. Tadi kalau ada 3 jenis dari pernikahan dan sekarang kita mulai perkawinan Ibu ya. Beda Ibu pernikahan dan perkawinan. Kalau hukum adat Bali tidak mengenal pernikahan. Oh, adat Bali tidak pernikahan, tapi kalau di adat Bali itu perkawinan gitu. Oke, dengan 3 jenis perkawinan dan sekarang kita masuk lebih dalam lagi Ibu membahas tentang perkawinan pada gelahang. Nah, spesifik ini Bu, seperti apa Ibu? Jadi setelah saya jelaskan tadi bentuk-bentuk perkawinan, setelah perkawinan biasa, perkawinan nyentane, ada perkawinan pada gelahang. Kenapa mereka memilih perkawinan pada gelahang? Nah, itu pertanyaan besar sebenarnya Bu. Padahal sudah ada 2 pilihan di awal tadi Bu ya. Tapi tetap menjadi dominan bahkan sekarang. Mungkin bisa dominan Bu ya kalau udah sampai 61 pasang dalam waktu 3 tahun Ibu. Jadi kenapa mereka memilih perkawinan pada gelahang? Ini saya akan menjelaskan perkawinan pada gelahang ini adalah suatu perkawinan yang masing-masing suami atau istri tinggal di rumahnya, di rumah keluarganya masing-masing, menjadi kapuruse di rumahnya, tidak meninggalkan salah satu keluarganya. Ini kenapa memilih perkawinan ini? Alasannya gitu ya. Tentu karena masing-masing keluarga dari pihak suami atau istri ini hanya punya anak tunggal. Waduh, itu sepertinya banyak kasus itu Bu ya, seperti itu ya. Laki-laki punya anak satu laki-laki Di keluarga laki-laki dan punya anak satu juga tunggal di keluarga pihak perempuan. Dan berupa perempuan juga. Iya. Nah, permasalahannya kalau mereka keluarga pihak laki-laki memilih bentuk perkawinan biasa, tentu pihak perempuan akan meninggalkan keluarganya masuk menjadi keluarga laki-laki. Tentu yang berkeberatan kan pihak keluarga perempuan. Ada garis keturunan. Iya, pasti berpikir bahwa sebagai penerus keturunan sudah nggak ada lagi di pihak keluarga perempuan. Demikian juga selanjutnya, kalau pihak laki-laki punya anak tunggal laki-laki akan masuk menjadi keluarga pihak perempuan dan meninggalkan keluarganya, dengan sendirinya keluarga pihak laki-laki ini akan berkeberatan juga. Kan dengan sendirinya juga tidak akan ada penerus keturunan. Maka akhirnya Pilihlah bentuk perkawinan pada gelahang ini. Kalau lihat dari sulit, memang sulit. Sulitnya di bagian mana ini Bu? Karena mereka sama-sama bertanggung jawab di keluarga masing-masing. Dengan sendirinya suami istri ini bertanggung jawab dengan 2 keluarga lagi. Pihak keluarga dari laki-laki, pihak keluarga dari perempuan. Itu berat, bukan saja bertanggung jawab. Iya, dua-duanya. Jadi yang perempuan juga menjadi krama banjar dan krama desa di keluarga pihak laki-laki, di pihak perempuan. Yang laki-laki juga demikian, menjadi menjadi krama banjar, krama desa di keluarga pihak laki-laki. Di Bali, tetapi memang berat, tetapi ini merupakan jalan keluar yang terbaik, merupakan bentuk perkawinan alternatif. Jadi bukan hanya pengobatan alternatif Bu ya, ternyata perkawinan ada juga. Karena bagaimanapun perkawinan itu kan tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipaksa-paksa. Dia akan harus ikut wanita, harus ikut laki-laki gitu ya. Dia kalau memang sudah seneng gitu ya. Nah, tentu juga untuk memilih bentuk perkawinan pada gelahang ini, selain sulit di dalam kita bertanggung jawab kepada masyarakat di desa gitu, di Banjar, tentu ada persyaratan. Satu persyaratan penting. Yang untuk bisa melaksanakan perkawinan pada gelahang ini adalah kesepakatan keluarga. Kesepakatan dari suami istri ini dan diketahui oleh keluarga masing-masing. Maksudnya keluarga besar Bu ya, orang tua, paman atau seperti apa? Orang tua itu. Jadi diketahui ya oleh orang tua dari masing-masing kedua mempelai. Itu ada kesepakatan di sana. Mungkin ada hitam atas putih. Sementara ini ada yang hitam di atas putih gitu ya, ada yang hanya
kesepakatan lisan. Tetapi biasanya orang Bali pasti konsisten ya. Takutnya nanti di tengah jalan ada perubahan gitu. Kan banyak saksinya. Oh iya, ada saksi. Iya, banyak saksi. Kesepakatan baik tulisan ataupun tulisan pasti ada saksi. Dan saksi ini biasanya dari keluarga paman seperti bibi atau mungkin ada dari klien atau seperti apa Ibu? Ada yang membuat kesepakatan hanya dari keluarga, ada juga nih hasil penelitian ya, ada juga yang diketahui oleh prajuru. Ya, prajuru masing-masing. Dari kedua. Iya, dari kedua keluarga itu. Jadi rame Ibu sebenarnya kesepakatan ini. Karena memang kesepakatan ini akan menimbulkan baik di kedua belah pihak Ibu. Jadi tidak meninggalkan hanya tanggung jawabnya jadi seimbang. Ya, seperti itu. Makanya akhirnya berdasarkan penelitian juga diserahkan Ibu adalah sebuah buku ini Bu ya. Tentang tentunya buat pemirsa di rumah khususnya bagi perempuan dan juga laki-laki Bali yang mungkin nanti akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, kemudian sama-sama anak tunggal seperti itu bisa untuk memilih pada gelahang Bu ya. Kemudian juga kalau misalkan disebut perkawinan nyentane, kemudian juga tadi ada pada gelahang, kemudian yang selanjutnya yang menjadi topik yang seru juga Ibu nih. Kalau kawin ngerorot. Nah, Ibu seperti apa itu ngerorot Ibu? Sebelum Mungkin agak nyerempet sedikit ya, jadi perkawinan pada gelang tadi ya, tadi ditanyakan tentang perkawinan ngerorot ya. Perkawinan ngerorot itu bukan bentuk perkawinan. Bukan bentuk ya, itu cara melakukan perkawinan. Ada 3 cara melakukan perkawinan meminang. Itu sudah biasa meminang. Ya, ada perkawinan ngerorot. Dan bahkan dulu ya ada cara perkawinan melegandang. Wis, melegandang. Dari namanya melegenda juga Bu ya, melegandang itu ya. Jadi kalau satu-satu kita jelasin. Ya, kalau cara melaksanakan perkawinan biasa gitu ya, itu bentuk perkawinannya pasti meminang. Ya. Ya. Jadi keluarga sudah sama-sama setuju. Ya. Nah, dari keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan sudah setuju bahwa anaknya akan melakukan perkawinan. Kalau perkawinan, cara melangsungkan perkawinan ngerorot ini sama-sama suka, sama mencintai, tetapi salah satu keluarga tidak menyetujui hubungan mereka, biasanya karena status sosial. Wih, ini kisah cinta yang terpecahkan begitu Bu ya. Karena status sosial ya, ada yang karena kasta dan lain sebagainya. Dan yang terakhir gitu ya, tadi ada perkawinan melegandang. Legandang ini menculik. Jadi yang perempuan tidak kenal dengan yang lakinya gitu, tapi dipaksa kawin. Itu zaman dulu. Iya, zaman dulu. Tapi sekarang kalau ada seperti itu dipidana. Itu diatur di dalam pasal 363 KUHP. Nah, kaitannya dengan perkawinan ngerorot itu tadi bahwa kawin lari. Kawin sambil lari, bukan. Semestinya itu kawin bersama, lari bersama gitu ya. Iya, istilahnya saja kawin lari, kawin ngerorot gitu ya. Jadi sama-sama suka. Tapi hanya pihak keluarga yang tidak setuju, kemudian tidak mendapatkan solusi, akhirnya sudah ngerorot saja gitu, kawin lari begitu ya. Tapi semakin seru ini Bu, waktunya juga semakin berlari Bu ya, karena kita harus mendengarkan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam Panorama Dialog 1 Jam. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. ...2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Kok pasti? Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Enggak, iyalah Pak. Masih bersama saya Ita Gresia dalam pagi yang cerah ini, Bu. Masih kita membahas tentunya tentang Padegelahang dan kemudian dari cara atau bentuknya, Ibu ya. Tadi kalau ada 3 yaitu dengan pernikahan, terus kemudian ada yang tadi udah dibahas tentang ngerorot itu, Ibu ya. Yang paling serunya lagi adalah kawin lari, Ibu ya. Tadi kayaknya masih terpotong pembicara kita seperti apa itu, Bu, ngerorot? Mas, sudah dilanjutkan, silahkan. Itu kawin lari itu adalah mereka sama-sama pasangan ya, pasangan suami istri ini sama-sama suka, sama-sama mencintai ya. Tetapi ada kendala sedikit bahwa salah satu keluarganya gitu ya, seperti tadi saya sampaikan, tidak setuju dengan hubungan mereka gitu. Makanya mereka memilih cara perkawinan ngerorot ini karena ada perbedaan status sosial, biasanya karena klan ya, dan lain karena kasta dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau menurut hukum adat Bali ini adalah sah ya. Sah, Bu ya. Terus kalau misalkan tentang pemerintahan dan juga tentang hukumnya ini, Bu, seperti apa sebenarnya bentuk-bentuk dari pernikahan ini? Berarti semua termasuk sah, Bu ya? Mulai dari ngerorot dan semua itu, apakah itu ada, Ibu, diatur mungkin, Ibu? Ya. Kalau khusus untuk hukum perkawinan Padegelahang ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa pasangan suami istri termasuk keluarganya yang tadinya merasa ragu-ragu bahwa dia memilih bentuk perkawinan Padegelahang ini apakah sah menurut hukum, ataukah diakui oleh hukum adat Bali, ataukah sah juga menurut agama. Nah, dengan disertasi saya ini gitu ya, setelah saya mengadakan penelitian tentang jumlah, di samping itu juga apakah perkawinan Padegelahang ini sah menurut hukum gitu ya, dan bagaimana dengan hukum adat Bali, dan bagaimana pula menurut agama. Nah, karena ini kompleks, Ibu, lingkupnya tentang adat dan tradisi Bali. Nah, ada berarti, Bu ya, tentang detail seperti itu, Bu ya. Setelah saya adakan penelitian, jadi pasangan suami istri ini kan harus ingin kejelasan gitu ya. Maka dalam buku saya yang saya terbitkan dengan judul Kedudukan Hukum Perkawinan Padegelahang ini, jadi kedudukan sudah kuat ya, sehingga di sana saya menjelaskan bahwa perkawinan Padegelahang ini menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan, berarti tidak melanggar hukum, Bu ya, pada tidak bertentangan dengan undang-undang, ya, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Bagaimana menurut hukum adat Bali? Nah, kalau itu tentang hukumnya, adat Bali lagi nih, Bu. Kalau menurut hukum adat Bali, perkawinan pada gelahang itu dilihat dari upacaranya. Upacara. Memang upacaranya ada sedikit perbedaan nih, Bu ya. Kalau daripada upacara yang pernikahan biasa seperti itu, Bu. Ya, sebenarnya sih tidak. Karena sahnya perkawinan tidak saja perkawinan pada gelahang, perkawinan bentuk biasa dan nyentana itu upacaranya sama saja. Untuk sahnya perkawinan dengan upacara triupasaksi. Ya kan? Dewa saksi, manusia saksi, buta saksi. Untuk menyaksikan pernikahan tersebut walaupun pada gelahang sama berarti, Bu ya. Nah, cuman sekarang karena pedoman untuk upacara perkawinan pada gelahang ini belum ada, jadi upacaranya dibuat 2 kali. Oh, berarti di rumahnya pihak laki-laki dibuat, pihak keluarga juga dibuat. Padahal sebenarnya sekali saja untuk bisa itu sudah sah. Oh, tapi memang di masyarakat karena pikirannya logikanya, Bu ya. Oh, pada gelahang ini berarti di rumah laki-laki iya, di rumah perempuan iya. Dan memang sebagian besar yang sudah terjadi berarti kedua belah pihak melakukan upacara yang sama begitu, Bu ya. Padahal sekali saja cukup, itu sudah sah. Itu menurut hukum adat Bali. Terus bagaimana dengan agama? Kalau lihat dari Bhagavad Gita, kami baca dari Manawa Dharma Sastra, ini juga tidak dilarang. Itu berarti di agama oke, dari undang-undang juga oke, terus dari hukum adat Bali juga disahkan. Karena ini sudah diatur juga di keputusan Pesamuan Sulinggih di Parisade bahwa jadi perkawinan pada gelahang itu memang diperbolehkan, sah ya, dan demikian juga dalam hukum adat Bali keputusan Majelis Desa Pekraman itu juga ada. Jadi memang dibenarkan gitu. Berarti Majelis Utama Desa Pekraman pun sudah membolehkan, Parisade juga sudah, kemudian hukum agama sudah, adat juga sudah. Jadi sebenarnya lengkap, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk ragu dan takut, Ibu ya. Kalau tadi pembahasan kita di awal kan semua ragu dan takut. Bahkan dari 1945 bahkan Ibu, tapi kemarin akhirnya Ibu mengadakan penelitian tahun 2008 mungkin bisa memberikan keyakinan Ibu bahwa pada umumnya kalau orang masih ragu gitu, semoga dengan tayangan ini mereka yang hidup dengan sendiri-sendiri gitu Bu ya, jadi akhirnya mendapatkan solusi. Nah tapi kalau misalkan kita bahas manisnya saja Ibu, tapi seandainya dalam perjalanan pernikahan dan terjadi masalah Ibu, nah sebenarnya seperti apa penyelesaiannya kalau pihaknya dibagi dua seperti ini Ibu? Nah seperti apa itu? Kami di Fakultas Hukum Universitas Trijendra sudah punya lembaga ya, suatu lembaga Pusat Konsultasi Hukum Keluarga. Wah, ini boleh disosialisasi Bu? Iya. Boleh diulang sekali lagi itu apa namanya Bu? Pusat Konsultasi Hukum Keluarga, namanya Ayunulus. Ya, dan sudah banyak masyarakat yang bermasalah di dalam perkawinan pada gelahang ini konsultasi ke Fakultas Hukum Universitas Trijendra. Berarti cara mengaksesnya mungkin seperti apa Ibu? Jadi tinggal langsung datang ke kampus. Gratis, nggak bayar. Oh gratis nih Bu ya. Jadi tinggal disampaikan masalahnya, kemudian diberikan solusinya. Dan kalau misalnya sudah melihat kan ada wadahnya seperti ini Bu. Sebagian besar masalahnya yang timbul itu seperti apa Ibu? Sebenarnya kalau kita bicara masalah ya, masalah perkawinan kan tidak saja orang yang memilih bentuk perkawinan saja yang bermasalah, bisa saja orang yang memilih bentuk perkawinan biasa juga ada masalah. Perkawinan ngerorot juga ada masalah. Tetapi karena perkawinan pada gelahang ini bentuk perkawinan yang baru kita sosialisasikan, bentuk perkawinan yang baru juga diketahui oleh masyarakat, pasti ada pro dan kontra. Tetapi yang pasti hasil penelitian saya banyak yang sudah melakukan perkawinan pada gelahang bagi keluarga yang mempunyai anak sama-sama tunggal.
gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Kalau bilang masalah, ya barangkali ada saja, persentasenya barangkali kecil ya. Nah demikian juga yang lain sama saja gitu. Sebenarnya bagi pernikahan pakai masalah tetap ada. Iya pasti. Sendiri sih sudah bermasalah ya. Iya. Gitu ya, tambah keluarga. Gitu. Iya Tapi pasti. kalau misalkan kehadiran mereka untuk datang ke sini berkonsultasi seperti apa itu Bu? Kira-kira presentasi per bulan? Ada kaitannya dengan pembuatan akte perkawinan. Ini yang menjadi masalah. Tetapi sekarang sudah mulai. Kalau akte perkawinan di Bali, nah, barangkali nanti bisa dilihat ya, ada perbedaan dengan akte yang lain, ya. Bukan akte yang bersifat nasional ya. Untuk khusus di Bali, akte perkawinannya ada catatan yang di bawahnya gitu. Untuk padagelahan? Tidak semua perkawinan. Kalau perkawinan biasa ada catatan di bawah ya, di akhir pembuat kalimatnya itu bahwa laki-laki sebagai puruse. Tapi kalau yang nyentane di bawahnya ditulis bahwa perempuan sebagai kapuruse. Nah sekarang pada gelahan kalau melihat dari bentuk perkawinan itu kan mestinya sama-sama puruse ya. Nah tetapi sudah ada yang mengeluarkan akte perkawinan pada gelahang ini sama-sama puruse, yaitu Kepala Dinas Kependudukan di Kabupaten Karangasem. Waduh, semakin seru sampai ke akte pernikahan ini Bu ya. Jadi akte perkawinan kalau di Bali Bu. Dan topik kita akan sangat seru lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Panorama Dialog 1 Jam. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Ini masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
Panorama Dialog 1 Jam kembali menemani Anda, masih bersama saya Ita Gresia dan juga masih bersama Ibu Dr. Diat Mikawati, dan masih dengan topik kita yang seru yang pada gelahang. Kalau tadi kita udah bahas tentang akte pembuatannya agak sedikit berbeda gitu Bu ya kalau di pada gelahang. Kemudian kalau diimplementasikan ini Bu di kehidupan sehari-hari, setelah Ibu membuat buku, kemudian juga setelah mengudahkan penelitian juga bahkan sebelum pembuatan buku ini, nah di masyarakat sebenarnya seperti apa Ibu? Apa mungkin Ibu punya tim untuk mensosialisasikan seperti itu, karena kan Bali ini sangat luas Ibu, jadi bukan hanya Kota Denpasar aja tapi kabupaten yang lain yang di pelosok terutama Ibu yang mungkin juga punya anak satu wanita dan satu laki-laki kemudian ingin melanjutkan ke pernikahan, nah atau perkawinan Ibu di Bali ya, seperti apa ini Bu, silahkan. Kalau kita supaya keinginan kita di Bali ini semua masyarakat tahu tentang bentuk perkawinan baru ini gitu ya, dan tentu kewajiban kami di Fakultas Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang, dan itu sudah kita buatkan ya dengan terbitkan buku. Nah, sekarang cara mensosialisasikan ini pada waktu ada pesamuan Majelis Desa Pekraman itu juga kami sudah sampaikan, sehingga sampaikan kepada semua Ibu. Ya, Majelis Desa Pekraman itu kan seluruh Bali hadir di situ, sehingga pada saat itulah kita menyampaikan bahwa ada bentuk perkawinan baru yang bisa menjadi pilihan. Iya, tetapi kan untuk bisa mereka paham dan mengerti, karena pasti yang baru itu ada pro dan kontra. Jangankan perkawinan pada gelahang, dulu saja ada perkawinan nyentane, itu juga pada awalnya juga ada pro dan kontra. Nah, setelah lama ya mereka menyadari bahwa ini memang perlu hak-hak mereka harus diakui, karena undang-undang juga mengakui bahwa perkawinan gitu ya, karena tidak diatur bahwa dalam undang-undang dasar, undang-undang perkawinan, termasuk juga hukum agama Hindu tidak mengatur bahwa ada bentuk perkawinan ini yang tidak boleh, tidak. Nah, sekarang bagaimana caranya mensosialisasikan, dan yang pasti adalah prajuru desa adat gitu ya, supaya paham dan ada rasa saling membantu warga yang memerlukan bantuan. Berarti bukan hanya di Fakultas Hukum aja yang bisa datang ya Bu ya, tapi diharapkan juga untuk Desa Pekraman di seluruh Bali ini tahu sebenarnya pada gelahang itu seperti apa Bu ya. Jadi kalau misalkan ada pasangan suami istri yang akan menikah datang ke desa bisa berkonsultasi, seperti itu bayangannya Bu ya. Nah, sekarang kan kalau semua sudah mengerti, terutama prajuru ya, sudah mengerti, saya kira tidak masalah, proses administrasinya juga akan bisa lancar sampai dengan pembuatan akte perkawinan. Nah, sementara ini yang bermasalah kan karena masih ya, bukan seluruhnya, jadi masih ada beberapa prajuru Desa Pekraman yang belum paham tentang bentuk perkawinan pada gelahang ini, sehingga ada yang tidak mau mengetahui sebagai saksi dalam upacara perkawinan pada gelahang, sehingga menghambat untuk administrasi pembuatan akte perkawinan. Nah, sekarang seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Tata Kota di Kota Denpasar, saya melihat sudah ada keluar akte perkawinan yang sekarang tidak lagi ada penjelasan di bawahnya gitu. Oh, berarti ada perubahan sudah Ibu ya? Dan itu mempengaruhi atau seperti apa Ibu perubahan itu? Sangat. Seperti apa mungkin? Ya, akte perkawinannya sama dengan akte perkawinan yang secara umum, secara nasional oleh pemerintah, itulah dia, sehingga tanpa ada sehingga sama saja artinya dengan sama-sama kuruse itu. Jadi suami istri mempunyai hak yang sama. Gitu. Jadi benar-benar adil keputusannya Ibu ya. Dan yang terakhir ini Ibu sebagai pertanyaan dan yang semakin seru lagi adalah kalau seandainya lagi nih Bu ya, kita berpikir yang paling negatif saja Ibu, ada hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi perceraian Ibu.
Wah, ini kan memang tidak diharapkan Ibu ya, tapi seandainya saja masalahnya memang sudah begitu kompleks sampai akhirnya memutuskan untuk ya sudah kita bercerai saja. Nah, seperti apa nih harta godong ini, atau mungkin harta yang sudah didapatkan sejak masa pernikahan, atau malah harta yang sudah dari dahulu mereka bawa sejak sebelum menikah Ibu. Nah, seperti apa itu Ibu? Jadi pembagian kalau terjadi perceraian, ya terjadi perceraian, saya kira hal ini seperti biasa terjadi perceraian biasa ya, kalau perkawinan biasa nyentane gitu ya. Nah, kalau terjadi perceraian tentu berkaitan pasti keinginannya apakah anaknya siapa yang asuh, terus hartanya siapa yang kan ada apa namanya, harta itu ada harta bawaan. Jadi harta yang dimiliki, yang diberikan oleh keluarganya. Seperti sekarang pada Gelahang kan sudah sama-sama dia menjadi ahli waris di rumahnya. Nah, bagaimana dengan harta bersama? Nah, itu terserah pada mereka. Iya, kesepakatan harta bersama itu apakah akan dibagi dan lain sebagainya gitu. Kan itu terserah pasangan ini gitu. Nggak perlu kita terlalu dibuat susah lah. Kita serahkan pada mereka saja, dan anak-anak pun begitu. Siapa yang dibebaskan untuk memilih juga? Iya, kalau sudah anaknya masih di bawah umur itu biasanya pasti diberikan kepada ibunya untuk mengasuh. Bagaimana kalau umpamanya di bawah umur masih bayi dan lain sebagainya, balita dan nanti kalau sudah dewasa terserah mereka memilih kemana gitu. Berarti kesimpulannya memang kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Tidak perlu melihat yang lain. Bagaimana isi kesepakatan antara suami istri dan keluarganya seperti apa? Yang lain ya mengikut aja lah ya. Kalau memang ada masalah di keluarganya, toh juga mereka akan menyelesaikan sendiri. Iya, makanya jangan sampai ada campur tangan yang lain. Dan sedikit aja Ibu yang terakhir, ada pesan Ibu nih tentang Pada Gelahang untuk masyarakat Bali. Jadi bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-lakinya juga. Silahkan Ibu, pesan terakhir. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat Bali, terutama prajuru, bahwa perkawinan pada Gelahang ini adalah sah menurut undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Menurut hukum adat Bali adalah sah kalau upacara triupasaksi sudah dilaksanakan. Dan juga menurut agama Hindu, menurut kitab suci agama Hindu, salah satunya Bhagavad Gita, juga memberikan peluang untuk itu. Keputusan Parisade Hindu Dharma itu adalah keputusan tertinggi dari umat Hindu, itu juga tidak melarang, memberikan peluang. Iya, kalau memang ada pada Gelahang, kalau dia pilihan. Demikian juga keputusan Majelis Desa Pekraman. Saya kira seluruh yang saya sampaikan dari itu tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu selalu jangan yang orang yang pasangan yang susah jangan dibuat susah lagi. Lebih baik kita bantu untuk menyelesaikan dengan baik sehingga tujuan kita bermasyarakat menyama beraya itu bisa terpenuhi. Seperti moto. Iya, menyama beraya rahayu kepanggih. Ya. Jadi ujung-ujungnya adalah menyama beraya dan rayu kepanggih. Oke, tentunya seru sekali untuk topik kita selama 1 jam, tentunya dalam Panorama Dialog 1 jam. Dan terasa juga ini Ibu, tentunya bersama Ibu Dr. Putu Diatmikawati SHM Hum, dan kesempatannya terima kasih banyak Ibu di sela-sela kegiatannya sebagai seorang rektor dari Universitas New Jendra sudah meluangkan waktu untuk membahas tentang perkawinan pada Gelahang. Dan sampai di ujung acara saya Ita Gresia pamit undur. Kita tutup Ibu dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.